untuknya. Juga merekrut banyak relawan. Tapi perhatian Nick tampak terganggu. Pria itu bahkan tertawa terbahak-bahak saat konferensi pers. Setelah semuanya selesai, petugas polisi wanita itu menemukan Nick sendirian lagi. Keluarkan surat tadi malam. Tapi Nick menjelaskan, ini adalah permainan berburu harta karun yang mereka berdua mainkan di hari ulang tahun pernikahan mereka. Petugas polisi wanita tersebut mengira ini mungkin petunjuk yang ditinggalkan oleh Lisa. Seperti yang diminta oleh surat itu, Nick pergi ke kantornya. Benar saja, dia menemukan petunjuk kedua di atas meja. Di atasnya diminta untuk menemukan rumah kayu berwarna coklat. Namun polisi wanita itu mendapat kejutan di sini. Nick juga panik saat melihat ini. Dia segera melanjutkan perjalanan dan mengatakan dia bahkan tidak tahu di mana rumah berwarna coklat itu berada. Bisa menunggu sampai malam, tapi dia diam-diam pergi ke sebuah rumah kayu yang ditinggalkan. Tapi saya tidak menyangka saat pertama kali membukanya. Lonceng peringatan berbunyi tanpa henti. Dan kemudian perusahaan keamanan menelepon. Nick menjelaskan bahwa dia memasukkan kata sandi yang salah, berharap pihak lain dapat membatalkan alarm. Namun saat ini, dia menemukan petunjuk ketiga di atas meja. Nick belum sempat menontonnya. Melihat petugas polisi wanita masuk, dia dengan cepat memasukkan surat itu ke dalam sakunya secara diam-diam. Dia jelas ingin menyembunyikan informasi ini. Nick berkata ini adalah rumah tua peninggalan ayahnya. Setelah dirawat di panti jompo, setiap minggu dia akan datang ke sini untuk memeriksa. Polisi wanita itu bertanya apakah ini rumah berwarna coklat yang disebutkan dalam surat itu. Tapi Nick mengatakan itu tidak mungkin. Itu jelas merupakan rumah kayu berwarna biru. Meskipun petugas polisi wanita itu meragukan kata-katanya, namun karena tidak ada bukti yang kuat, mereka hanya bisa melihat Nick pergi. Namun, saat dia berbalik dan mengambil surat itu, saya melihat istri saya mengatakan dia ingin menghukum saya. Karena alasan ini, dia menyembunyikan hadiah ulang tahun pernikahannya yang kelima. Lalu Nick juga teringat, keduanya bertemu di sebuah pesta. Segera mereka jatuh cinta. Setelah menikah, mereka menjadi pasangan teladan di mata semua orang. Lisa adalah seorang penulis lokal terkenal. Nick terlibat dalam pendidikan, karena krisis ekonomi. Dia kehilangan pekerjaannya segera setelah menikah. Sejak saat itu Nick mulai membuat kekacauan, jangan hanya bermain video game setiap hari. Seringkali menghabiskan banyak uang untuk membeli barang-barang yang tidak berguna. Lisa hanya mengingatkannya bahwa mencari uang itu tidak mudah. Tapi Nick berpikir dia tidak menghormatinya. Lambat laun, ia bahkan tidak lagi menyiapkan kado ulang tahun pernikahan. Memikirkan hal ini, Nick merasakan hawa dingin merambat di punggungnya. Apakah ini istrimu yang menertawakanmu? Keesokan harinya, dengan bantuan relawan, mereka mencari ke seluruh kota. Namun Lisa sepertinya telah menghilang dari dunia. Tidak ada jejak yang tersisa. Saat Nick kembali, melihat segala macam keraguan tentang dirinya di TV lagi. Bahkan adik perempuannya pun tidak mengerti bagaimana dia tertawa saat konferensi pers, bahkan bertanya-tanya apakah dia mempunyai cinta baru. Namun, setelah adiknya kembali ke kamarnya untuk beristirahat, Nick menerima pesannya. Tanpa diduga, orang yang memiliki hubungan tidak jelas dengannya